Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pecinta seni yang saya sangat hormati. Pertemuan seni seperti ini adalah pertemuan dari hati ke hati. Dan anak-anak kita ini memberi nama sanggarnya menjadi Sanggar Lidi. Kenapa Lidi? Lidi itu kalau hanya satu, mudah dipatahkan. Tapi kalau terhimpun, lidi itu menjadi sapu, sangat sulit untuk dipatahkan. Tapi untuk berhimpun itu butuh simpai. Dan simpai kita untuk tetap bersatu tidak lain, namanya adalah Pancasila. Orasi budaya ini saya sengaja agar kita pulang dari tempat ini kita makin cinta kepada tanah air kita, Indonesia. Pada tahun 1964, Bung Karno mengundang tokoh-tokoh Islam di seluruh Asia Afrika. Dan salah seorang tamunya itu Rektor Universitas Al-Azhar. Namanya Profesor Dr. Mahmud Shaltut. Kita tahu yang namanya Mesir itu daratan yang terdiri 75% dari tanah yang gersang. Kalaupun ada tumbuh-tumbuhan yang berduri dan tidak produktif. Kalau ada kesuburan tanah Mesir itu hanya di tepi-tepian Sungai Nil. Profesor Mahmud Shaltut yang negaranya gersang itu begitu tiba di Indonesia, beliau terkagum-kagum, terpesona terhadap keindahan bumi Indonesia. Apa yang beliau saksikan di Indonesia? Beliau melihat ada gunung biru berselendang awan. Ada hamparan padi menguning, laksana permadani keemasan, di atasnya burung-burung kecil menyanyikan keagungan Tuhan. Di pantai-pantai ada buih-buih putih laksana kapas saling berkejaran menciumi bibir pantai. Dan di pantai-pantai yang lain ada daun-daun nyiur melambai-lambai mengucapkan selamat datang kepada para pahlawan yang tidak lain adalah nelayan yang membawa ikan dari laut. Profesor Mahmud Shaltut walaupun bukan penyair, dia mengucapkan kata-kata hikmah, kata-kata yang indah yang mungkin tidak kalah indah dari yang ditulis oleh Khairil Anwar dan Rendra. Apa kata Syekh Mahmud Shaltut kepada Pak Karno? Rektor Al-Azhar itu bilang kepada Pak Karno dalam bahasa Arab, Indonesia qit'atum minal jannah nuqilat ilal ard. Indonesia adalah potongan surga yang diturunkan oleh Allah di bumi. Baru beberapa tahun sesudah itu ada penyanyi kita yang menyanyikan orang bilang tanah kita, tanah surga. Kemudian ketika kita melihat Indonesia sekarang dari sudut budaya, Indonesia sekarang menjadi nomor 1 tanah air terindah di dunia. Sebelum ini masih termasuk 6 negara terindah di dunia. Tahun 2022 sudah menjadi nomor 1. Jadi kalau ingin melihat keindahan tidak perlu ke luar negeri. Ya. Cukup keliling di Indonesia saja luar biasa lautnya yang biru. Kemudian rumusannya dari kacamata budaya, tanah air yang indah. Kalau ingin tetap subur, makmur dan indah, harus diurus oleh hati yang bersih dan indah dan budi pekerti yang indah. Budi pekerti yang indah itu, budi pekerti yang indah itu tidak lain adalah Pancasila. Jadi tugas kita sekarang bagaimana menyemarakkan Pancasila itu
Tidak sekedar dalam pidato-pidato seperti ini atau nyanyian-nyanyian, tapi Pancasila itu kita kampanyekan untuk menjadi perbuatan sehari-hari kita. Sebab dengan berketuhanan yang Maha Esa, berkeadilan, berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau itu benar-benar dilaksanakan secara konkret dalam pergaulan sehari-hari, maka kita akan selalu berdamai dengan alam Indonesia. Akan berdamai. Sebab apa? Saudara-saudara kita petani yang mencintai tanahnya, mencangkul setiap hari, memupuk setiap hari, membajak setiap hari, kemudian masa panen. Apa yang diperbuat oleh petani? Mengirimkan berasnya untuk kita yang ada di kota-kota. Jadi sebenarnya kalau kita cerdas dan menggunakan pikiran substansi yang Pancasilais, ketika kita makan nasi, kita akan bertanya, siapa orang yang menghasilkan beras yang jadi nasi yang saya makan itu? Tidak lain adalah para petani yang berjemur, bercangkul di bawah matahari. Jadi sebenarnya para petani itu kalau dilihat dengan kacamata Pancasila, beliau adalah pahlawan yang memakmurkan Indonesia. Sebab penyair macam saya, tukang pidato macam saya, tidak mungkin ikut memakmurkan. Tugas saya adalah menebarkan kasih sayang sesama kita, bahwa kita dengan hati yang bersih akan selalu berdamai dengan siapapun, walaupun berlainan partai, walaupun berlainan agama, karena kita tidak lain adalah bersaudara. Jadi dengan kacamata seperti ini, kalau kita datang ke desa-desa di tepi sawah, ada kuburan para petani, kita berdoa atau membaca Al-Fatihah untuk para petani, sebenarnya kita sudah ziarah Taman Pahlawan. Kalau kita ke tepi-tepi pantai ada kuburan para nelayan yang ikannya kita konsumsi setiap hari, dan kita berdoa atau membaca Al-Fatihah, sebenarnya kita ziarah Taman Pahlawan. Karena para nelayan itu tidak lain adalah pahlawan-pahlawan kita di bidang kelautan dan kemaritiman. Inilah akal yang jernih, hati yang jernih dalam memandang sesuatu. Kita memerlukan hati yang jernih untuk melihat Indonesia. Sebab kalau kita punya hati yang jernih, hati kita akan diselimuti oleh kemuliaan. Hati yang diselimuti oleh kemuliaan tak punya waktu untuk bertengkar. Hati yang diselimuti oleh kemuliaan, satu kalimat pun tidak akan keluar kata-kata kotor yang menyakiti orang lain. Indahnya hati yang bersih. Karena dengan hati yang bersih kita akan bersatu, bersaudara. Sebagaimana lidi yang terhimpun menjadi sebuah sapu dan kemudian tersimpai. Dan simpainya tidak lain adalah Pancasila. Itulah kenapa pemimpin besar revolusi Indonesia Bung Karno, proklamator kemerdekaan 17 Agustus 1945, Bung Karno pernah mengatakan, kata Bung Karno, saudara-saudara sebangsa setanah air, salah seorang penyair kita, Khairil Anwar namanya, mengatakan, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Aku kagum kepada kalimat ini, saudara. Soekarno juga ingin hidup 1000 tahun, tapi mana mungkin 100 tahun saja tidak mungkin. Walaupun demikian, walaupun aku tidak mungkin hidup 100 tahun, tak mungkin hidup 1000 tahun, tapi cita-cita kemerdekaan yang kutanamkan di hati bangsaku, di hati rakyatku, hakul yakin akan hidup sampai 1000 tahun. Semangat seperti itu menjadi sangat penting kita kaji sekarang ini, supaya antara kita
walaupun berlainan agama, walaupun berlainan aliran, walaupun berbeda bendera atau berbeda umbul-umbul, kita tetap merasa bersatu di bawah bendera Pancasila. Karena itu dalam hati kita jangan ada bendera lain yang lebih besar dari merah putih.